Lanjut di bab hajab. Alhamdulillah kita udah sampai di bab terakhir untuk pembahasan UTS semester ini, yaitu hajab. Masya Allah teman-teman udah lengkap banget. Udah sobah, ada ashabul furud, asobah, dan hajab. Selesai nih, keren. Salah yang ngitungnya. Oke, hajab itu apa sih? Ta'riful hajab logotan al-man'u wal hirman. Terhalang. Hirman juga yang harum. Mahrum ente. Mahrum busro, nggak dapat. Itu mamnu, nggak boleh busro. Wa fistilah mana atau man qama bihi sababul irsi minal irsi kulan au ba'dun. Jadi nggak dapat atau terhalang orang-orang yang aslinya dapat warisan. Nggak jadi nih nggak dapat warisan secara kulan atau ba'dun. Nggak dapat semuanya atau sebagian. Jadi ada hajab yang kulan, ada yang ba'dun. Bisa benar-benar nggak dapat atau malah kepotong. Kepotong ya. Ada yang kepotong. Oke, sekarang ada aksamnya. Aksamul hajab, jadi kita tulis aja deh. Jadi tarifnya itu diapalin ya tadi ya. Tapi sekarang coba kita al-hajab. Itu dua ya. Hajbun bil wasfi. Di wasfi dulu. Wahuwa hajbun anil miras bil kulliyah. Atau li wasfin qa'im bil waris. Manahu anil miras. Wa hadhil awsaf hiyal muqtaqaddimah fi bahsi mawani'il irthi. Jadi ada beberapa mawani' irth udah dibahas. Kalau ada ahli waris yang kena mawani'ul irth, dia mahjub bil kulliyah. Dan biasanya ditulis di sini. Contoh, mata an zaujah wa ibn qatil wa am. Wallah parah banget. Jangan sampai ada kayak gini ya. Ibn qatil. Kira-kira dia qatil siapa nih? Tahu nggak qatil siapa dia? Anak ini bunuh siapa? Dia bunuh bapaknya. Biar dapat warisan. Allahu Akbar ya. Dan ini banyak ceritanya kayak gini. Anak bunuh orang tuanya demi dapat warisan. Sayang, di dalam Islam akhirnya nih anak nggak dapat mahjub tuh anak. Padahal aslinya dapat asobah gede banget. Tapi gara-gara dia terburu-buru, dia menghalalkan segala cara, dia bunuh orang tuanya. Nauzubillah dzalik ya. Dan membunuh itu termasuk mawani oleh irs. Jadi si anak mahjub bil wasfi, nggak dapet tuh nggak jadinya kuliyatan secara keseluruhan. Jelas tuh. Kalau ditanya apa aja sih mawani ul irs? Mawani ul irs di awal. Jadi teman-teman tinggal murojaah ke awal apa aja tuh mawani ul irsnya. Ini arkan, ini asbab. Cari yang mawani nih, mawani. Di antara ada riko kalau jadi budak, qatl dan ikhtilafuddin. Jadi kalau ada yang saudara murtad misalnya ya, beda agama nggak dapet dah. Qatl bunuh atau jadi ini ya budak ya gitu. Nggak dapet. Itu tadi yang hajbun bil wasfi. Hajabun bil wasfi di 3 ya. Rikun, qatl, dan apa? Rikun, qatl, sama apa tadi? Kok lupa? Astagfirullah. Cepet banget faraid nih. Lupanya. Arkan, sebab, mawani, ikhtilafuddin, astagfirullah.
Taksiruz dzunub ya. Itu ya, ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin nih hati-hati, kadang ditanya. Hati-hati. Jadi wasaf direk kotal atau ikhtilafuddin. Wa yata'atta dukhul hadzal naw' minal hajbi ala jami'il warasa. Ya, tiga-tiga ini bisa terkena semua ahli waris. Ahli waris bisa jadi pembunuh atau bisa jadi murtadkan gitu. Orek udah kayaknya udah enggak sih zaman sekarang. Wal mahjub bil wasfi wujuduhu ka'adamihi. Mahjub bil wasfi, adanya dia itu kayak enggak ada, udah enggak dianggap. Wujuduhu ka'adamihi. Fala yarisu wa la yahjubu ghairahu. Dia enggak mewariskan dan tidak menghajabkan orang lain nih. Ibn nih aslinya dia memahjubkan am. Tapi gara-gara dia kotil, dia mahjub, am dapat. Dia tidak mewariskan dan tidak menghajab. Tuh, Masya Allah ya. Masya Allah. Tidak mewariskan dan tidak menghajabkan lainnya. Aslinya Ibn ini menghajabkan am. Cuman gara-gara dia kotil, bapaknya sendiri dibunuh sama dia. Mahjub, nggak dapat warisan, nggak menghajabkan. Jelas ya. 2. Hajbun bisyaks. Dan ini yang pelajaran yang intinya sih. Hajbun bisyaks. Dan ini yang hafalan. Tapi bagusnya paham. Hajbun bisyaks. Mahjub gara-gara ada orang. Dan bisyaks ini terbagi jadi 2. Hajbun hirman wa hajbun nuqsan. Gara-gara orang atau gara-gara ahli waris yang lain, itu kadang seseorang jadi mahjub secara hirman semuanya kuliah atau nukson cuman ngurangin. Kalau hirman secara kulan, hirman itu semuanya ya. Kalau nukson berarti ya ba'don aja ya, cuman sebagian masih dapat, cuman jadi dikit misalnya gitu. Hajm hirman siapa aja tuh? Huwa hajabun an kullil miras ma'a qiyamil ahliyah lahu. Wal warasah fi hadzal hajab sinfan. Ahli waris di hajab ini ada 2 jenis. Sinfun la yuhjibuna hajba hirman qat'an wa hum sittah. Al abwab waz zawjan wal waladan wa sinfun yarisuna taratan wa yahrumuna ukhra. Siapa aja nih? 1. Aqsamul warasa bin nasab bin nisbah ila hajbil hirman arba'ah. Ini ada 4 nih. Ada 4 teman-teman. Ini ya. Siapa-siapa aja. Alladzina la yuhjabun wa la yahjibun. Alladzina la yuhjabun wa yahjibuna ghairahum. Qismun yuhjabun wa la yahjabuna ghairahum. Qismun yuhjabun wa yahjubuna ghairahum. Ya, inilah ya. Jadi katanya di bagian hijbun hirman itu ada 2 jenis. Hirman ya, ada 2 jenis lagi. Panjang banget cabangnya ya. Ada yang la yuhjabuna hajba hirman qat'an. Jadi nggak bakal kena hajab. La yuhjab. La yuhjab qat'an. Nggak mungkin. Sama yang sinfun yarisuna taratan wa yahrumuna ukhra. Sama sinfun yaris tarotan dan mahjub tarotan. Dan yahrum tarotan ya. Yahrum tarotan. Jadi kadang dapat, kadang enggak. Atau kadang mahjub. Siapa golongan yang enggak bakal kena hajab hirman? Siapa? Abawan. Abawan pasti dapat. Bapak ibu kita pasti dapat. Zaujan, suami istri. Istri kita atau suami kita nanti pasti dapat. Wal-waladan, anak kita pasti dapat. Jadi ini golongan yang nggak mungkin kena hajab.
Jadi awas tuh. Ada nulis abun mahjub. Wallah, galil. Zauja ente mahjub. Wah, galil ya. Anak ente mahjub. Salah tuh. Salah. Karena mereka nggak mungkin mahjub. Nggak mungkin. Sekali lagi nggak mungkin. Nggak mungkin mahjub ya. Siapa aja? Abawan, zaujan, dan waladan. Itu nggak mungkin mahjub. 2. Wasin pun yarisun atau rotan wa ihrumun ukhra. Ini nih yang sering. Golongan yang kadang dapat, kadang mahjub. Contoh ini contohnya. Abun pasti dapat, bintun ibn pasti dapat, amjad bintu ibn mahjub. Nah, berarti amjad bintu ibn ini termasuk golongan kedua. Abun bintun ibn nih golongan pertama yang nggak mungkin mahjub. Pertanyaannya gitu, siapa aja sih warosah yang mungkin dapat mungkin enggak? Atau yang masuk ke hajbul hirman ada 4. Alladzina la yuhjabun wa la yahjibuna ghairahum. Orang-orang yang tidak hajab dan tidak menghajabkan orang lain. Gak mahjub, tapi dia tidak menghajab orang lain. Menghajab berarti tidak ini ya, tidak menutup atau tidak menjadikan orang lain mahjub. Zaujan, dia stay aja, nyantuy, istilahnya ya roid aja. Baik, orang baik, zaujan ya. Dia pasti dapat dan dia tidak menjadikan orang lain mahjub. Tapi ada golongan kedua, la yuhjabun wa yahjubuna ghairahum. Mereka pasti dapat, la yuhjabun pasti dapat ya. Tapi mereka juga yahjub. Dia menghajab orang lain. Kayak abawan ini menghajab, abun itu menghajab jad. Ibn menghajab ibnu ibn. Jadi mereka menghajab orang lain. 3. Kismun yuhjabun. Kism yang kadang mereka dihajab, wala yahjubun. Tapi mereka nggak bisa menghajab orang lain. Siapa tuh? Ikhwali bisa mahjub, tapi nggak bisa menjadikan orang lain mahjub. Nanti kalau misalnya kecepatan nih diulangin aja videonya sampai masuk. 4. Kismun yuhjabun wa yahjubuna ghairahum. Kism yang dia kadang mahjub dan kadang mereka menghajab orang lain. Yaitu ya sisa dari ahli waris. Gitu. Sisanya. Ya banyak ya, banyak. Nah ini dia sebenarnya ini nih salah ya, mestinya yang 67. Bener nih, bener ya. 67. Ini ada contoh lain ya, contoh lain. Bisa dilihat, ada penjelasan juga. Kemudian hajmun nukson. Yang nukson ya, yang ini yang 2. Yang masih bisa terus nukson. Wa huwa man qama bi sababul irsi min awfari hazihi. Jadi dia menghalangi ahli waris dari warisan cuman setengahnya aja. Maksud setengah maksudnya berkurang lah ya. Min awfari hazihi, dari jatah aslinya, dia ngurangin jatah aslinya. Wa yata'addadu ala jami'il warasa. Dan ini berkemungkinan kena semua ahli waris. Ini kemungkinan bisa kena. Siapa aja? Ada banyak, ini tinggal dibaca aja. Yatasawwar hajbun nuqsan fi sab'i suwar. Arba intiqalat wa salasu izdihamat fal intiqalat. Iya, jadi ada hajbun nuqsan ini ini deh. Ini Ustadz kasih ini deh ya. Ada 4 intikal. Teman-teman hafalin aja deh. 4 intikalat sama 3 isdihamat. Isdihamat. 3 ya, ini 3 ya. Isdihamat. Intikalat. Intikal min fardin ila fardin akal minhu. Kayak zaujah dan zaud. Kadang zaud dapat setengah, kadang seperempat. Itu termasuk hajab. Kadang setengah, kadang seperempat. Zaujah seperempat, seperlapan itu juga termasuk hajab. Tapi fardin ila fardin akal minhu. Itu masuk dari pindah. Kadang juga intikal min fardin ila asobah. Aslinya setengah, jadi asobah. Ini siapa?
Ini ya, zawatinis. Orang-orang yang dapat setengah, yang akhwat. Ya, ukhtun syakiko, bintun. Itu mereka bisa dari fardun jadi asobah. Atau juga intikal asobah ke fardin. Sama ya. Asobah ke fard. Ya contohnya abun asobah gara-gara ada anak laki-laki. Jadinya abun jadi sudus. Kayak gitu ya. Pindah. Atau intikal asobah ke asobah. Kapan nih? Wazaka fi haqqil asobah ma'al ghair. Ma'al ghair. Yaitu ya dibanat sama akhwat ya. Akhwat mal banat ya. Dari asobah ke asobah. Gitu. Kemudian amal istihamat fahiyah. Apa tuh istihamat? Ngumpul ya. Istihamat fi fardin. Kayak istihamnya zaujah fi rubu' wa sumun. Jadi kalau ramean nih. Ramean. Ya kalau rame kan gimana? Dibagi dong jatahnya. Paham gak sih? Kayak 1/2. Kalau 1/2 enak. 1/2-nya kita dibagi buat berempat. Ya. Zaujahnya kita punya zaujah 4. Ya udah, jatahnya dibagi 4 dong. Nah, itu kan termasuk nguranginnya ya, ngurangin. Istihamat fi ta'sib sama. Kayak gitu juga yang tadi di fardin, sekarang di asobah sama aja dibagi rata istilah gitu. Istihamat fi awal. Nah, ini ya, nanti pelajarannya di awal ya. Di awal. Nanti pelajarannya di awal. Belum belajar. Insya Allah nggak. Ini awal nih contohnya gini. Aslinya 23, ininya nggak cukup. Hitung-hitung lah. Kok ini lebih dari 23? Ya udah, 23, 24 ya. Jadi 24 coret jadi 27. Nanti pelajarannya di awal. Walau alam ini udah diajarin atau belum sama ustadznya. Cuman mestinya diajarinnya di bab awal ya. Kemudian hajbul herman munhasiratun fitis at asyar nafaron. Dijelasin gamblang ada 19. Siapa-siapa aja yang hajab herman. 12 laki, 7 cewek. 7 akhwat. Wahaza jadwal bi ashabi hajbil herman wa man yahjubuhum. Ini jadi ini mahjub, golongan-golongan yang kemungkinan mahjub dari laki-laki dan siapa yang menghajibnya. Yang menghajibnya siapa aja. Dan mahjubah ini perempuan dan ini hajibnya. Teman-teman bisa dihafalin. Tapi ya kalau paling enak, sekali lagi kalau misalnya bingung nih, teman-teman cukup pahami yang ini. Jadi ada tabel gak sih? Jadi kalau teman-teman paham tabel ini ya ikhwah semua, ya Allah, kalau antum hafal ini tabel, insya Allah sahlun jiddan, tahu siapa yang mahjubnya, tahu ini udah dijelasin hajibnya. Jadi kalau mau masuk kelas atau mau ujian minimal nih udah hafal dulu, udah tahu semua. Ya sekali lagi ya, jadi udah bisa nyelesain semuanya. Itu sih. Jadi tipsnya untuk tahu hajab, tahu dari rankingnya ya, rankingnya. Ibnul Ibn, majib sama yang ranking 1. Ab sama jad, ab ya enggak ya pasti dapet soalnya. Kalau jad mahjub sama si ab. Tuh ya. Jad juga jadi mahjub, cuman mahjubnya bukan mahjub ini ya. Bukan mahjub kuliatan, tapi mahjub ba'don. Yang tadinya asobah jadi sudus misalnya ya. Up juga gitu. Yang tadinya asobah jadi sudus gara-gara ada yang ranking 1 nih. Ada yang ranking 2. Ini tadinya asobah jadi sudus gitu. Jadi insya Allah gitu. Ini juga udah jelasin hajab-hajabnya siapa. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung lihat yang tabel yang di sini, yang ini ya, mana? Ini ya, banyak banget. Banyak banget. Teman-teman cukup pahami yang di bagan yang di sini. Pahami, semoga Allah mudahkan. Pahami ini, insya Allah itu udah cukup banget. Sudah cukup banget. Semangat ujiannya, tesnya, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ini kalau mau SS di sini ya. Cuman satu ini aja. Semoga ini sudah jadi bakal antum untuk dapat faraid mi'ah ya, mumtaz ya. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.